Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para guru, khususnya pimpinan Majelis Taklim Al-Ansariyah di Musholah Baitur Rahim, Bapak Kiai Haji Benyamin Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Yahya Waloni, serta para tokoh masyarakat hadir tadi bersama kita yang sudah memberikan sambutan. Anggota Dewan kita Bapak Muhammad Arif, juga hadir anggota Dewan Bapak Nasrullah, hadir bersama kita juga Kiai Haji Muhammad Kamal Yusuf, Ustadz Bayado, dan masih banyak lagi yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa disebut namanya satu persatu, serta para jamaah Majelis Maulid yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya bersyukur sekali bisa ikut bersama-sama menghadiri acara maulid. Dan saya dengar sudah berapa tahun sepi ya? Bukan sepi majelisnya sih ramai, perwakilan Pemprovnya yang sepi ya. Insya Allah sekarang perwakilan Pemprov insya Allah akan datang kalau acara maulid kita. Hadir juga bersama kita Wali Kota Jakarta Barat Pak Muhammad Anas, Pak Lurah, Pak Camat, semuanya wakil Pemprov. Cuma biasanya disebut wakil kalau gubernur. Jadi alhamdulillah kemarin minggu lalu Pak Arif datang menyampaikan, Pak Anies ini undangan dari Pak Kiai Benyamin, insya Allah. Saya bilang insya Allah saya jadwalkan hadir, dan alhamdulillah niat itu malam ini bisa ditunaikan. Para alim ulama, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, setiap kali kita memperingati Maulid Nabi, pada saat ini juga kita sebenarnya sedang memperingatkan diri kita seberapa dekat kita dengan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW. Seberapa dekat kita dengan sifat-sifatnya. Jangan sampai kehadiran kita di Maulid mengantarkan kita kepada kehusuan, tapi tidak memperingatkan diri kita untuk bisa lebih dekat kepada sifat-sifat dari Rasulullah. Dan semoga hadirnya kita di Maulid ini akan meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Para habaib, para alim ulama yang saya hormati, alhamdulillah saya dan Bang Sandi bulan ini tanggap 2,5 bulan bertugas di Jakarta. Kami ingin Jakarta menjadi kota yang adil bagi semuanya. Kita ingin Jakarta bukan cuma kotanya buat milik sebagian orang, tapi Jakarta adalah kota untuk semua warga Jakarta. Dan itu artinya bagi kita semua di sini, kita ingin agar kita merasa sebagai tuan rumah di tanah kita sendiri. Alhamdulillah mulai bulan November kemarin Maulid bisa diselenggarakan lagi di Monas. Satu persatu kebijakan kita ubah, kebijakan yang berpihak kepada mereka yang lemah, yang berpihak kepada mereka yang kecil. Di Tanah Abang nih udah jalan seminggu. Biasanya kalau pedagang kaki lima dijauhkan, pedagang kaki lima dikasih tempat yang sempit. Sekarang tidak, pedagang kaki lima dikasih tempat untuk mereka bisa hidup cari makan juga. Kita ingin Jakarta menjadi rumah buat semuanya. Jangan sampai Jakarta ini justru tidak berpihak pada yang lemah. Karena itu Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita sama-sama. Kemarin
sudah lewat masa pilkada. Yang di sini merasa menang apa merasa kalah? Merasa menang. Merasa menang, yakin merasa menang. Nah, kalau merasa menang, kita harus tunjukkan pemenang bisa ngayomi semuanya. Betul? Kalau masih ada yang marah-marah, sampaikan assalamualaikum. Nggak usah ditanggapin, bilang mau dimarahin mau enggak, gubernur nggak ganti. Dipuji nggak nambah suara, dikritik nggak ngurangin suara. Udah selesai. Sekarang saatnya kita bekerja membangun Jakarta sama-sama. Saatnya kita menyiapkan. Untuk sekalian, saya sudah lihat Indonesia, sudah keliling, saya sudah lihat kemiskinan. Tapi datang ke Jakarta, kemiskinan di tempat ini jauh lebih ekstrim daripada kemiskinan manapun yang ada di Indonesia. Kalau melihat kemiskinan ekstrim, adanya di Jakarta. Karena itu kita ingin bereskan soal kemiskinan, siapkan lapangan pekerjaan untuk semuanya. Salah satu masalah itu. Lalu biaya hidup yang terjangkau. Di sini biaya hidup murah atau mahal? Mahal. Karena itu biaya hidup harus terjangkau. Dan yang tidak kalah penting, pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita. Insya Allah kalau pendidikan anak-anak kita baik, insya Allah masa depan yang lebih baik bagi kita. Dan Bapak-bapak, Ibu, para alim ulama, tugas yang dititipkan di pundak kami bukan tugas yang kecil, tugasnya besar. Tapi alhamdulillah kita punya partner yang baik. Tadi Pak Muhammad Arif dan Pak Nasrullah. Pak Muhammad Arif dari Gerindra, Pak Nasrullah dari PKS. Mereka berdua salah satu partner yang selalu membantu dalam membuat kebijakan di Pemprov DKI. Mohon doanya agar tugas yang besar ini tidak menjadi tugas yang berat. Tugas besar belum tentu berat, tugas kecil belum tentu ringan. Berat atau ringan itu soal ridho dari Allah. Sesuatu yang diridhoinya insya Allah akan terasa ringan. Karena itu mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dimudahkan di dalam menjalankan amanat ini. Dan insya Allah Jakarta benar-benar bisa merasakan perubahan, khususnya bagi warga semua di sini. Insya Allah semuanya bisa merasakan kota yang maju dan kota yang warganya bahagia, berdasarkan pada iman dan takwa. Insya Allah. Saya berharap para ibu sekalian, juga sekarang lagi musim hujan. Musim hujan itu sering muncul banjir. Kenapa banjir? Airnya nggak masuk ke dalam tanah. Air itu sunatullahnya turun dari langit ke bumi, meresap ke dalam tanah. Kalau tidak meresap, dialirkan ke sungai. Tapi tanahnya sekarang penuh. Rumah ditutup, jalan. Jadi air jatuh, tidak ada tempat masuk ke dalam tanah. Airnya dialirkan. Udah dialirkan, jatuhnya banyak sampah. Akhirnya mampet. Yang bikin mampet siapa? Pegawai Pemprov atau warga? Warga. Mari kita sama-sama bersihkan sampah-sampah yang di lingkungan kita sehingga Jakarta terhindar dari banjir. Siap Bapak sekalian? Ya, insya Allah. Di tempat sini sering banjir nggak? Nggak pernah ya? Berarti warganya bersih. Insya Allah kita teruskan sehingga Jakarta terbebas dari segala macam bencana. Bapak sekalian saya hormati, mohon disampaikan salam kepada keluarga, sampaikan salam pada tetangga, dan sampaikan kepada semua bahwa insya Allah perubahan di Jakarta sedang berjalan dan insya Allah akan bisa dituntaskan dalam waktu 5 tahun ini. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.